Hey everyone, terima kasih sudah klik video ini. Gua Rio and welcome to Last Night Story. So, di video ini gue akan menceritakan satu kasus yang sempat viral di internet dan juga menjadi salah satu kasus yang menurut gue pribadi paling kejam dan paling tidak manusiawi yang pernah terjadi di Jepang. Untuk kalian yang para pecinta serial killer mungkin udah pada tahu tentang kasus ini, walaupun kasus ini sebenarnya nggak masuk kategori serial killer, tapi saking hebohnya kasus ini, tuh sampai orang-orang dari luar Jepang juga tahu tuh tentang kasus ini gitu loh. Saking hebohnya gitu kan. Kasus ini terjadi pada akhir tahun 1988 sampai dengan awal tahun 1989, di mana seorang gadis bernama Junko Furuta yang diculik, lalu diperkosa ratusan kali, dan disiksa dengan kekerasan fisik yang sangat brutal selama 44 hari. Cerita ini akan sedikit disturbing menurut gua. Jadi gua sarankan untuk kalian sedikit mempersiapkan mental ya untuk mendengarkan cerita ini. But before we further ado, gua mengingetin ke kalian untuk jangan lupa support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe di bawah. Like jika kalian suka dengan konten seperti ini. Share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa dengerin cerita-cerita dari Last Night Story. So, kalau udah, prepare your heart. Let's begin the story. Junko Furuta adalah seorang gadis berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah menengah di daerah Misato, Prefektur Saitama, Jepang. Sebenarnya Junko ini nggak jauh beda sih sama siswi-siswi sekolah pada umumnya. Tapi yang ngebuat Junko ini extraordinary adalah dia memiliki paras yang cukup cantik. Gak cuma cantik, dia juga pinter, dia punya banyak teman, kepribadiannya juga sangat baik, dan terkenal sangat polos, menjadikan Junko ini salah satu cewek yang cukup populer di sekolahnya. Di catatan kehidupannya, Junko ini juga tidak pernah terlibat masalah kenakalan. Dia juga gak pernah menarik perhatian para gangster atau cowok-cowok nakal. Sampai akhirnya dia bertemu dengan satu bad boy di sekolahnya yang bernama Hiroshi Miyano. Yang diam-diam ternyata Hiroshi ini naksir sama si Junko. Hiroshi ini dikenal sebagai berandal di sekolahnya. Dia juga sering bikin onar, bertindak kekerasan. Dia juga terkenal sering banget ngebully murid-murid di sekolahnya. Yang parahnya, Hiroshi ini ternyata adalah salah satu generasi muda dari sindikat Yakuza. Dengan predikat seperti itu, ya otomatis nggak ada satu orang pun di sekolahnya yang berani menentang si Hiroshi ini. Hiroshi juga sangat benci yang namanya penolakan. Menurutnya penolakan itu sama dengan meremehkannya. Sampai pada tahap Hiroshi ini menyatakan perasaannya kepada Junko. Tapi dengan tegas Junko menolak Hiroshi. Dengan alasan ya klasik lah. Junko ini sedang tidak ingin berpacaran dan ingin fokus pada sekolahnya. Hiroshi suka sama si Junko ini juga bukan didasari niat yang tulus cuy. Tapi hanya didasari niatnya yang nakal dan hanya ingin bersenang-senang dengan si Junko. Jadi dia ini sebenarnya nggak benar-benar tulus cinta sama si Junko. Dia cuman pengen pengen indohai-indohai aja sama si Junko. Penolakan itu membuat Hiroshi geram. Dia ngerasa kayak diremehkan sama si Junko. Sekaligus menjadi awal dari serangkaian mimpi buruk dari yang terburuk yang pernah dialami gadis berusia 16 tahun. Pada tanggal 25 November 1988, Junko ini diculik oleh 4 remaja, yaitu Hiroshi Miyano, Jo Ogura, Minato Nobuharu, dan Yasushi Watanabe. Kronologinya sekitar jam setengah 9 malam, Junko ini baru aja pulang dari tempat kerja paruh waktunya dengan menggunakan sepeda. Yang sialnya, Junko ini lewat di sebuah gang yang menjadi tongkrongan Hiroshi dan kawan-kawan. Di daerah itu memang si Hiroshi ini sering banget melakukan aksi kriminalnya cuy. Entah itu ngerampok atau memerkosa. Yang memang korbannya itu rata-rata cewek semua. Jadi selain beringas, 4 orang ini juga terkenal sebagai PPK. Pasukan penjahat kelamin. Oke, next ya, kita lanjut. Saat Junko lewat, timbul niat Hiroshi ini untuk menculik Junko. Didasari kekesalannya yang tadi, karena dia ditolak kan sama si Junko. Kemudian Hiroshi ini menyusun sebuah skema, yang mana dia menyuruh temennya, si Minato Nobuharu ini, untuk menendang sepeda Junko itu sampai akhirnya Junko terjatuh. Kemudian datanglah si Hiroshi ini dengan gaya-gayanya ya. Dia seolah-olah pahlawan gitu. Dia ngebantuin Junko dan nawarin untuk nganterin Junko pulang ke rumah. Sok-sok baik gitulah. Yang namanya baru jatuh dan udah pasti kesakitan,
Junko ini dengan polosnya setuju-setuju aja dengan tawaran si Hiroshi ini. Karena emang dia perlu bantuan kan saat itu. Alih-alih nganterin Junko pulang ke rumah, Hiroshi ini malah menggiring Junko ke sebuah gudang tua. Nah di situ Hiroshi nyoba lagi nih untuk meyakinkan Junko sekali lagi tentang perasaannya. Tapi Junko ini tetap kekeh bilang tidak kepada Hiroshi. Penolakan yang kedua inilah yang membuat Hiroshi semakin geram. Dia mulai mengancam akan membunuh Junko jika menolak keinginannya. Dia juga ngomong di situ kalau dia anggota Yakuza. Dan disitulah untuk pertama kalinya Junko diperkosa oleh Hiroshi. Setelah dari gudang tersebut, Hiroshi membawa Junko ke sebuah hotel terdekat dan menghubungi ketiga temannya, yaitu Jo Ogura, Minato Nobuharu, dan Yasushi Watanabe untuk datang ke hotel tersebut. Dia juga nyeritain kepada temannya itu apa yang udah ia perbuat kepada Junko. Dan tanpa pikir panjang cuy, 4 PPK ini langsung menggauli Junko secara bergiliran. Pada tanggal 26 November 1988, Hiroshi membawa Junko ke sebuah taman, yang mana taman tersebut sudah menunggu ketiga temannya, yaitu Jo, Minato, dan Yasushi. Di taman itu Junko diancam lagi nih. Tapi kali ini lebih parah cuy. Seluruh keluarga Junko akan dibantai habis oleh Yakuza jika Junko ini menolak keinginan mereka atau mencoba untuk melarikan diri. Dengar ancaman seperti itu ya otomatis Junko menjadi ketakutan dan akhirnya menyetujui apa yang diinginkan keempat anak Dajjal ini. Mereka tahu alamat rumah Junko ini dari buku catatan yang ada di dalam tas Junko. Kemudian Junko ini dibawa ke salah satu rumah pelaku yaitu Minato Nobuharu di distrik Ayase Adachi. Selama masa penculikan, Junko ini dipaksa menelpon kedua orang tuanya dan bilang kalau dia kabur dari rumah dan tinggal bersama temannya. Dia juga dipaksa bilang kalau keadaannya baik-baik saja pada saat itu. Ini dilakukan Hiroshi untuk mencegah polisi melakukan pencarian pasca menghilangnya Junko. Sebenarnya pada tanggal 27 November itu juga ibu Junko sudah membuat laporan ke polisi kalau anaknya ini belum pulang-pulang dari tempat kerja paruh waktunya. Tapi karena menerima telepon dari Junko dan mendengar pernyataan seperti itu, ibu Junko ini menarik laporan tersebut. Karena masalah pekerjaan, orang tua Nobuharu ini jarang sekali pulang ke rumah, membuat rumah tersebut menjadi tempat yang sangat strategis untuk menyekap Junko. Nah, ketika orang tua Nobuharu ini pulang, Junko ini dipaksa untuk bilang kalau dia itu salah satu pacar dari keempat pelaku. Walaupun sebenarnya orang tua Nobuharu ini curiga kayaknya ada yang gak beres sama si Junko, tapi mereka gak bisa berbuat apa-apa karena ketakutan mereka itu terhadap Hiroshi yang seorang generasi Yakuza ini. Intinya mereka terlalu takut dan akhirnya mereka ya tutup mata tutup telinga gitu cuy. Disinilah dimulainya penyiksaan demi penyiksaan yang amat keji yang dilakukan Hiroshi dan kawan-kawan terhadap Junko selama 44 hari. Junko dipaksa untuk telanjang bulat dan diperkosa lebih dari 100 pria. Hiroshi juga mengundang anggota Yakuzanya untuk memerkosa Junko setiap harinya. Tercatat Junko sudah diperkosa lebih dari 500 kali pada titik tertentu. Nggak cuma itu cuy, Junko juga harus menerima kekerasan fisik yang sangat brutal setiap harinya. Seperti wajahnya dipukul dengan stick golf dan membenturkan kepalanya ke lantai. Mereka juga memasukkan benda-benda asing seperti gunting, botol bekas, lempengan besi, dan yang paling parah tongkat untuk menusuk daging panggang ke dalam alat vital Junko. Hiroshi juga membakar alat vital Junko dengan korek api. Junko tidak pernah diberi makan ataupun minum. Dia dipaksa untuk makan kecoa dan minum air urinnya sendiri. Siksaan demi siksaan terus dialami Junko setiap harinya sampai Junko tidak tahu lagi apa yang ia rasakan. Saluran pernafasannya perusak, ia tidak bisa bernapas lewat hidung dikarenakan darah yang menggumpal dan menyumbat. Jadi dia cuma bisa bernapas lewat mulut gitu cuy. Dan dia bernapas lewat mulut itu selama masa penyiksaan ini. Mereka juga mengikat Junko dengan posisi tangan dan kaki terbuka dan menjatuhkan sebuah dumbbell ke atas perut Junko, membuat seluruh isi perutnya keluar lewat mulut dan anus. Dan penyiksaan ini terus mereka lakukan selama 44 hari. Di kasus ini ada yang membuat gua cukup kesel dengerinnya. Sebenarnya kasus ini tuh hampir aja terungkap cuy. Dikarenakan ada seorang yang bernama Ihara, dia salah satu teman Hiroshi yang diajak untuk memerkosa Junko, menceritakan apa yang ia perbuat ke adiknya. Nah adiknya ini nyeritain ke orang tuanya. Orang tuanya ngelaporin ke polisi.
Dikirimlah 2 petugas untuk memeriksa rumah Minato. Tapi setelah diperiksa, 2 petugas ini bilang nggak ada menemukan apapun yang mencurigakan pada rumah tersebut. Gila nggak tuh? Dicurigai 2 polisi ini tuh disogok sama Hiroshi. Tentu publik sangat kecewa dong dengan kinerja 2 polisi ini. Dan 2 polisi ini langsung dipecat secara tidak hormat. Kalau aja nih polisi bener, Junko masih bisa selamat cuy. Paling nggak nyawanya tertolong lah, walaupun keadaannya udah parah banget. Oke, kita lanjut. Ternyata Junko pernah sekali melakukan perlawanan cuy, yaitu mencoba untuk menghubungi polisi saat orang-orang Laknatullah ini sedang istirahat dan minum-minum. Namun sayang aksi Junko ini gagal, dia tertangkap dan membuatnya harus merasakan hukuman atas percobaan melarikan diri. Mereka menyiram kaki Junko dengan bensin lalu membakarnya, membuat seluruh kaki Junko melepuh. Mereka juga memasukkan sebuah botol bir ke dalam alat vital Junko lalu menghancurkan botol tersebut, membuat pendarahan hebat pada organ dalam vitalnya. Dengan kondisi kaki yang terbakar dan luka-luka yang memenuhi tubuhnya, Junko sudah tidak lagi bisa berjalan. Ia hanya bisa merangkak. Bahkan tangannya pun sudah tidak mampu untuk menggenggam apapun. Seluruh tulangnya pun patah karena pukulan yang bertubi-tubi. Untuk ke toilet aja si Junko ini butuh waktu 1 jam cuy. Gendang telinganya pecah dan ukuran otaknya pun menyusut. Karena saat itu musim dingin, Junko dipaksa tidur di teras rumah dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Pada 4 Januari 1989, para pelaku mengalami kekalahan dalam permainan judi. Merasa kesal karena kekalahannya, mereka melampiaskannya pada Junko. Lagi-lagi Junko dipukuli. Kali ini Junko digantung dan dipukuli layaknya samsak tinju selama 2 jam non-stop. Setelah itu mereka menyiram kaki, wajah dan perutnya Junko dengan bensin lalu membakarnya, membuat Junko meronta-ronta. Karena seluruh tubuhnya sudah hancur, ia juga mengalami dehidrasi dan shock yang sangat hebat. Ia tidak lagi dapat bertahan. Akhirnya Junko menghembuskan nafas terakhir dan terlepas dari segala penderitaan pada keesokan harinya. Sadar bahwa Junko sudah tidak bernyawa, para pelaku ini memasukkan mayatnya ke dalam sebuah drum dan diisi dengan 55 galon semen. Kemudian membuangnya di sebuah tanah kosong di daerah Koto, Tokyo, Jepang. Para pelaku akhirnya ditangkap dan disidangkan sebagai seorang dewasa. Tapi karena Jepang menangani kasus kejahatan yang pelakunya masih di bawah umur, nama mereka disamarkan. Tapi ada satu majalah mingguan bernama Shunkan Bunshun yang membeberkan semua identitas para pelaku secara besar-besaran dengan menyatakan hak asasi tidak dibutuhkan oleh penjahat biadab. Bener. Jadi satu Jepang bahkan dunia tahu tuh identitas para pelaku karena majalah ini. Sorry di sini gua nggak dapat info tentang kronologi penangkapan, jadi gua skip langsung ke persidangan ya. Yang anehnya, Joka Misaku hanya dapat hukuman 8 tahun penjara, sedangkan Hiroshi mendapat 20 tahun penjara, Minato mendapat 5 tahun, dan Yasushi mendapat 4 tahun penjara. Ngelawak banget kan hukumnya? Dengan alasan lagi-lagi mereka masih di bawah umur. Salah satu orang tua pelaku juga menjual sebuah rumah senilai 50 juta yen atau senilai 5 miliar rupiah dan dibayarkan kepada keluarga Furuta sebagai kompensasi. Itu juga nggak cukup sih, kalau menurut gue ya pribadi. Ini orang dirajam dulu, mungkin baru impas. Sorry gue ngajarin yang nggak baik. Astaga. Nah itu tadi dia cuy, kisah dari Junko Furuta. Entah apalah salah nih cewek, sampai disiksa segitu parahnya ya. Perkara nolak doang sih. Perempuan kan juga berhak memilih ya. Sok bijak banget gue ya. Perasaan gue asli campur aduk, sedih sekaligus kesel juga sama hukumannya. Buat cewek-cewek gue sarankan untuk tetap waspada, khususnya malam hari. Ya nggak cewek aja sih, buat cowok-cowok juga. Karena kita nggak pernah tahu kan kejahatan apa yang sedang mengintai kita. Sebenarnya penyiksaan Junko ini lebih parah lagi cuy. Cuma gue nggak sanggup aja untuk mengungkapinya secara detail. Karena emang menurut gue nggak layak aja untuk dibahas gitu loh. Gue aja sampai mikir 2 kali men waktu buat nih konten. Tapi ya udahlah, gue gas aja kan. Kalau kalian penasaran, kalian bisa research aja sendiri kronologi penyiksaan Junko Furuta ini secara detail di Gulu-Gulu. AKA Google. Oke, gue juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin menyinggung dan gak enak buat kalian. Ambil baiknya dan buang buruknya lah. Ya udah. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan misalkan kalian ada ide, request atau cerita-cerita menarik lainnya, kalian juga bisa komen di bawah.
Jangan lupa like-nya juga, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting subscribe. Karena dukungan dari kalian itu sangat ngebantu banget channel ini buat berkembang. Oke, gua Rio undur diri. See you guys in the next story.